Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Alia serta teman-teman saya yang saya hormati, saya Damian Galih Nugroho dari kelompok 6 dengan NIM 0603523024 ingin mempresentasikan tentang psikolog yang bernama Edward Lee Thorndike. Mohon bantuannya untuk diperhatikan dengan seksama. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam psikologi eksperimental, terutama dalam teori pembelajaran. Edward Lee Thorndike sendiri lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat. Thorndike tumbuh di New England, sebuah wilayah yang kaya akan budaya dan tradisi intelektual. Keluarganya memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan memberinya akses ke lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan intelektualnya juga. Ia adalah anak dari pasangan Edward R. Thorndike dan Abby Ladd Thorndike. Ayahnya bekerja sebagai seorang pendeta gereja Metodis di Lowell, Massachusetts. Dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang juga terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Lingkungan rumah yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat membentuk karakter Thorndike. Keluarganya mendorong untuk mengembangkan keterampilan intelektualnya sejak dini. Pendidikan menjadi prioritas utama dalam keluarganya. Dan Thorndike tumbuh dalam lingkungan yang mendorong pengembangan pengetahuan dan pemahaman. Ia menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Universitas Columbia. Karyanya di bidang psikologi, perbandingan, dan proses pembelajaran menghasilkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Dia juga bekerja di bagian pengembangan sumber daya manusia di tempat industri, seperti ujian dan pengujian karyawan. Dia adalah anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden di American Psychological Association pada tahun 1912. Thorndike lulus dari The Roxbury Latin School pada tahun 1891 di West Roxbury, Massachusetts. Ia memperoleh gelar sarjana dari Wesleyan University, Connecticut pada tahun 1895. Lalu ia melanjutkan pendidikannya di Harvard University dan mendapatkan gelar Master of Arts pada tahun 1897. Dan ia kembali melanjutkan pendidikannya di Columbia University dan mendapatkan gelar PhD atau Doctor of Philosophy pada tahun 1898. Setelah lulus, ia diangkat menjadi instruktur psikologi genetika di Teachers College, Columbia University pada tahun 1899. Pada tanggal 29 Agustus 1900, ia menikah dengan Elizabeth Moulton dan memiliki 5 orang anak. Ia melayani di Teachers College sampai 1940 sebagai profesor dari tahun 1904 dan sebagai direktur dari pembagian Psikologi Institute of Research dari tahun 1922. Ia menjadi instruktur psikologi di Teachers College Columbia University, di mana ia tinggal sampai sisa karirnya, mempelajari manusia belajar, pendidikan, dan mental pengujian. Pada tahun 1937, Thorndike menjadi presiden kedua Psychometric Society, mengikuti jejak Leon Louis Thurston yang telah mendirikan masyarakat dan jurnal psikometrika tahun sebelumnya. Sebagai seorang mahasiswa doktor, Thorndike terlibat dalam penelitian yang mencakup banyak bidang, dari ilmu bahasa hingga psikologi pendidikan. Selama masa ini, ia mengembangkan minatnya dalam memahami proses belajar dan pengembangan teori-teori yang akan menjadi dasar bagi kontribusi signifikan selanjutnya dalam psikologi. Salah satu penelitian terkenalnya adalah eksperimennya tentang puzzle box, yang melibatkan kucing sebagai subjek penelitian, dan penelitian ini membantunya merumuskan ide tentang hukum efek atau law of effect. Hukum efek dan teori serta pengaruh Edward Lee Thorndike dalam perkembangan psikologi pendidikan. Thorndike memperkenalkan hukum efek sebagai bagian dari teori pembelajarannya. Hukum yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike adalah hukum efek atau law of effect. Hukum ini adalah salah satu kontribusi terbesar Thorndike dalam psikologi perilaku dan pembelajaran. Hukum efek menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif cenderung diulang, sementara perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif cenderung dihindari. Secara lebih rinci, hukum efek dapat diringkas sebagai berikut. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi positif atau hadiah atau penguatan cenderung diperkuat, dan individu lebih cenderung untuk mengulang perilaku tersebut.
Sebaliknya, perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif atau hukuman atau konsekuensi yang tidak diinginkan cenderung dihindari, dan individu lebih cenderung untuk menghentikan perilaku tersebut. Hukum efek menjadi dasar bagi banyak teori pembelajaran dan perilaku, termasuk teori-teori seperti operant conditioning atau pembelajaran instrumental yang dikembangkan oleh Bruce Frederick Skinner. Ini juga berpengaruh pada pengembangan berbagai metode pembelajaran dan pendekatan dalam pendidikan dan psikologi. Hukum efek Thorndike juga diilustrasikan dalam eksperimen kotak puzzle yang dia lakukan dengan hewan, terutama kucing, di mana hewan-hewan tersebut belajar untuk memecahkan masalah dan mencapai hadiah, menunjukkan prinsip-prinsip hukum ini dalam tindakan. Teori asosiasi. Teori asosiasi adalah salah satu kontribusi utama Thorndike dalam psikologi. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respons menjadi lebih kuat ketika mereka berulang kali terhubung. Dengan kata lain, ketika individu terus-menerus mengalami hubungan antara dua peristiwa atau rangsangan, mereka akan lebih cenderung mengasosiasikan satu dengan yang lain. Teori asosiasi membantu menjelaskan bagaimana individu belajar dan mengaitkan pengalaman mereka dengan perilaku tertentu. Teori intelijensi. Meskipun Thorndike lebih dikenal karena kontribusinya dalam psikologi perilaku, ia juga mengembangkan teori tentang intelijensi. Teori ini menyatakan bahwa intelijensi dapat diukur dan diuji dengan cara yang objektif, dan bahwa perbedaan individu dalam kemampuan intelektual dapat diidentifikasi. Pandangan ini mempengaruhi perkembangan pengukuran intelijensi dan tes-tes intelijensi yang digunakan hingga hari ini. Yang terakhir adalah karya-karya yang dipublikasikan oleh Edward Lee Thorndike. Yang pertama adalah Animal Intelligence pada tahun 1911. Buku ini adalah salah satu karya paling terkenal Thorndike dan mencakup penelitian eksperimentalnya tentang belajar dan perilaku hewan. Buku ini menguraikan hasil eksperimen dalam hal pemecahan masalah oleh hewan dan menyoroti konsep hukum efek atau law of effect. Yang kedua adalah Educational Psychology, tahun 1903. Ini adalah buku teks tentang psikologi pendidikan yang mendefinisikan dan menjelaskan konsep-konsep kunci dalam psikologi pendidikan. Buku ini mempengaruhi pengembangan pendidikan modern. Yang ketiga adalah The Measurement of Intelligence, tahun 1927. Buku ini membahas metode pengukuran intelijensi dan penelitian yang terkait dengan pengukuran inteligensi individu. Karya ini berkontribusi pada pengembangan tes inteligensi. Yang keempat adalah The Elements of Psychology, tahun 1905. Ini adalah buku yang menjelaskan prinsip-prinsip psikologi secara umum, termasuk pemahaman dasar tentang perilaku dan proses kognitif. Yang terakhir adalah artikel dan jurnalnya. Selain buku-buku tersebut, Thorndike juga menulis banyak artikel dan makalah penelitian dalam jurnal ilmiah yang membahas berbagai aspek psikologi, pembelajaran, dan intelijensi. Karya-karya ini mencerminkan kontribusi Thorndike dalam pengembangan pemahaman kita tentang belajar, intelijensi, dan perilaku, serta cara mereka berhubungan dengan konteks pendidikan dan psikologi. Baik, sekian dari saya. Jika banyak kekurangannya tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Syifa Lutfia Ayel, saya dari kelompok 6 Psikologi Umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang William McDougall. Siapa itu William McDougall? William McDougall adalah seorang psikolog dari Inggris. Ia mengajar di Oxford University sejak tahun 1904 hingga tahun 1920. Setelah dari Oxford, ia diangkat menjadi guru besar di Amerika Serikat. Mula-mula mengajar di Harvard University, kemudian pada tahun 1927 pindah ke Duke University di Newcastle. Ia juga memperkenalkan psikologi sosial yang dibangun berdasarkan teori Darwin tentang perilaku manusia. Dalam menyatakan teori tersebut, ia menulis di The Group Mind pada tahun 1920, beberapa karya lainnya yang kemudian
mendukung pemikiran serta gagasan adalah Introduction to Social Psychology pada tahun 1908, Body and Mind pada tahun 1911, Psychology the Study of Behavior pada tahun 1912, Outline of Psychology pada tahun 1923, Outline of Abnormal Psychology pada tahun 1926, Modern Materialism and Emergent Evolution pada tahun 1929, Energies of Man pada tahun 1932, The Frontiers of Psychology pada tahun 1935, Psychoanalysis and Social Psychology pada tahun 1936, dan The Riddle of Life pada tahun 1938. Biografi William McDougall. William McDougall lahir di Lancashire, Inggris pada tanggal 22 Juni 1891. Ayahnya bernama Samuel McDougall dan ibunya bernama Rebecca Smalley. Karena latar belakang keluarganya yang berada di kalangan atas, maka William McDougall selalu menjalani pendidikan di sekolah swasta di Inggris ataupun di Jerman. Dalam keluarganya dan sistem pendidikan yang ditempuh memungkinkan dirinya bisa belajar banyak hal, tidak hanya ilmu psikologi yang ia pelajari, tetapi ilmu alam dan berbagai bidang lainnya berkaitan dengan asosiasi psikologi. William McDougall awalnya tertarik dengan ilmu alam. Walaupun ayahnya lebih menekatkan berfokus pada bidang hukum, sedangkan ibunya lebih mendukung untuk mempelajari ilmu sains, hingga pada tahun 1894 William mendapatkan gelar ilmu alam dari University of Cambridge. Ketertarikan pada ilmu perilaku manusia juga mulai berkembang pada saat itu. Pada saat itu, kedokteran harus terlebih dahulu dilatih. Namun di tahun 1989, William McDougall telah mendapatkan gelar medis dengan spesialis psikologi dan neurologi. Di masa inilah William McDougall sangat tertarik pada karya William James. Karya-karya William James memotivasi dirinya untuk berfokus pada psikologi pada tahun 1898. Dirinya mulai menganalisis permasalahan yang sering muncul sepanjang perkembangan psikologi, yaitu hubungan pikiran dan tubuh. Wadah yang menaungi analisis ini adalah Contest University of Cambridge. Kontribusi teori William McDougall. William McDougall berkembang secara luas dalam psikologi dalam konteks Amerika Utara, di mana disiplin terakhir dikonsolidasikan. William McDougall menyumbangkan pengetahuan yang berbeda tentang psikologi eksperimental, psikologi paranormal, psikopatologi, dan psikologi sosial dalam kaitan dan naluri. Demikian juga mempertahankan argumen berbeda yang mendukung egenetika dan lainnya terhadap arus perilaku, yang menghasilkan penolakan oleh komunitas ilmiah Amerika Utara. Kita akan melihat di bawah ini beberapa proposal teoretis dan psikolog ini. Setelah kembali ke Inggris, psikolog ini melayani sebagai guru dan penelitian. Bahkan William McDougall diakui sebagai Society of Psychology dan British Journal of Psychology, dan bekerja sama dengan dokter dan antropologi Francis Galton dan spesialis psikologi dalam kecerdasan dan statis Charles Spearman. Kolaborasikan ini kemungkinan untuk mengembangkan karya dengan topik yang sangat beragam, mulai dari egenetika hingga perkembangan tes kecerdasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu William James? Jadi William James adalah seorang filsuf dan psikolog besar di abad ke-19 yang secara luas dikenal sebagai pendiri psikologi di Amerika. Selain itu, William James juga seorang profesor besar. James juga menulis banyak buku berpengaruh dalam bidang psikologi pendidikan, psikologi agama, dan mistisme yang sampai sekarang masih berkembang. Juga tentang filsafat pragmatisme. Sepanjang hidupnya, James mengintegrasikan ide-idenya dengan ilmu psikologi untuk menyajikan teori-teori. William James berkontribusi besar terhadap proses pengembangan ilmu pikiran atau dikenal sebagai studi tentang keadaan kesadaran manusia. Dengan teori-teorinya, James menerbitkan karya-karya psikologi utamanya pada tahun 1890-an. Masa kecil dan perjalanan hidup William James. William James lahir pada 11 Januari 1842 di New York City. Sebagai anak tertua dari 5 bersaudara, orang tua William James bernama Henry James, seorang ayah, dan Mary Walsh, seorang ibu.
Saat William James masih kecil, ia beberapa kali pergi ke banyak negara di Eropa dengan orang tuanya. Sampai pada tahun 1858, keluarganya akhirnya menetap di Newport, Rhode Island, di mana James mulai bekerja sebagai anak magang di sebuah studio seni milik William Morris Hunt di Rhode Island. Karena pada saat itu ia tertarik dengan seni dan ingin memulai karirnya dalam melukis. Singkat cerita, James meninggalkan karirnya dalam seni dan ia memulai studi kimia di Lawrence Scientific School di Harvard University. Pada tahun 1861, setelah beberapa tahun ia memilih untuk belajar kedokteran di Harvard Medical School sampai ia menyelesaikan gelar kedokterannya pada tahun 1869. Namun entah bagaimana, James menyadari bahwa ketertarikan dan minat sebenarnya ada pada psikologi dan filsafat, bukan kedokteran. Walaupun ia sudah menyelesaikan gelar kedokterannya di tahun 1869 tadi, James tidak pernah melanjutkan karir atau studinya di bidang kedokteran. Setelah itu, James memutuskan untuk mengejar karir di bidang psikologi dan filsafat. James mulai bergabung sebagai instruktur fisiologi di Harvard pada tahun 1872. Sepanjang karir akademisnya di sana, James juga menjabat sebagai profesor psikologi dan profesor filsafat. Teori dan kontribusi William James dalam psikologi. Dalam psikologi, James mempresentasikan the self theory, teori diri, di mana ia menyatakan bahwa diri dibagi menjadi dua bagian, yaitu diri me dan diri I. Diri me adalah diri materialistis, sosial, dan spiritual, sedangkan diri I adalah apa yang kita sebut pikiran. Diri I pada dasarnya adalah diri yang berpikir. Misalnya dalam pernyataan, saya ingat kemarin saya makan kue, kata saya yang pertama adalah saya adalah diri yang berpikir, sedangkan kata saya yang kedua adalah diri yang empiris yang melakukan suatu aksi. Selain teori dalam psikologi, William James juga seorang filsuf yang banyak dibaca, dan teori-teorinya tentang pragmatisme telah berkontribusi besar pada bidang psikologi dan filsafat. Menurut pragmatisme James, dinilai sebuah ide ada di kegunaannya. Beberapa kontribusi James lainnya terhadap filsafat adalah teori epistemologis. Teori ini menyatakan bahwa sebuah keyakinan dikatakan benar jika berguna. Kebenaran sebuah keyakinan dapat diverifikasi berdasarkan kontribusinya terhadap dunia nyata. James berpendapat bahwa teori ini dapat digunakan untuk menyelidiki kebenaran suatu keyakinan seperti agama dengan menilai apakah keyakinan ini bekerja dengan baik untuk semua orang di dunia. Walau begitu, sebagai seorang psikolog, filsuf, dan ahli teori, James terbilang jarang mengandalkan eksperimen empiris untuk memvalidasi atau menginspirasi pandangannya. Sebaliknya, ia memanfaatkan semua bacaannya dalam psikologi, filosofis, dan fisiologis. James menghabiskan waktu di Eropa pada tahun 1882 hingga 1883, di mana ia mengunjungi universitas, menghadiri sesi laboratorium dan kuliah, berbicara dengan psikologi terbuka yang tak terhitung jumlahnya, dan mengumpulkan laporan dan studi klinis tentang pikiran abnormal. James lebih mengandalkan pengamatan, kecerdasan orang-orang di sekitarnya, dan kecendikiawan lainnya. Dan karena ia bisa mengembangkan banyak pikiran dan teori yang kuat. Sebagai seorang filsuf dan psikolog terkenal, James juga adalah penulis banyak buku akademis. Berikut buku-buku karya William James: The Principles of Psychology pada tahun 1890, The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy pada tahun 1897, The Verities of Religious Experience pada tahun 1902, Essays in Radical Empirism pada tahun 1906, Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking pada tahun 1907, The Meaning of Truth pada tahun 1907, A Pluralistic Universe pada tahun 1909. Karya tulis dan buku-buku William James di atas semua masih dipelajari secara luas oleh dosen dan mahasiswa psikologi di seluruh dunia. Banyak juga murid atau anak didik William James seperti Martin Whitton Tompkins, Edward Thorndike, G. Stanley Hall, dan John Dewey yang kemudian menjadi orang-orang berpengaruh di bidang psikologi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Nabila Aprianti dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan aliran fungsionalisme menurut teori Harvikar. Apa itu fungsionalisme? Fungsionalisme adalah aliran psikologi yang tumbuh di Amerika Serikat yang dipelopori oleh William James. Yang menjadi minat aliran ini adalah apa yang terjadi dalam sebuah aktivitas psikologi dan apa yang menjadi tujuan aktivitas itu. Sesuai dengan namanya, aliran ini hendak mempelajari fungsi dari tingkah laku atau proses mental, jadi bukan hanya mempelajari strukturnya. Untuk dapat mempelajari fungsi tingkah laku, kaum fungsionalis mengembangkan metode eksperimen di samping metode introspeksi yang tetap dipakai meskipun dengan banyak kritik. Metode yang sering dipakai adalah metode observasi tingkah laku yang terdiri dari dua, yaitu fisiologis dan metode variasi kondisi. Fungsionalisme adalah sebuah studi tentang operasi mental, mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menyembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya.
Fungsionalisme menekankan pada totalitas dalam hubungan pikiran dan perilaku. Dengan demikian, hubungan antar manusia dengan lingkungannya merupakan bentuk manifestasi dari pikiran dan perilaku. Fungsionalisme memandang bahwa pikiran, proses mental, persepsi indrawi, dan emosi adalah adaptasi organisme biologis. Fungsionalisme lebih menekankan pada fungsi-fungsi dan bukan hanya fakta-fakta dari fenomena mental dalam kaitan dengan peranan yang dimainkan dalam kehidupan. Fungsionalisme juga memandang bahwa psikologi tak cukup hanya mempersoalkan apa dan mengapa terjadi sesuatu, atau strukturalisme, tetapi juga mengapa dan untuk apa fungsi suatu tingkah laku tersebut terjadi. Fungsionalisme lebih menekankan pada aksi dari gejala psikis dan jiwa seseorang yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan dan berfungsi untuk penyesuaian diri psikis dan sosial. Harvey Carr, ia lahir pada tanggal 30 April 1873 dan ia wafat pada tanggal 21 Juni 1954. Ia adalah seorang Amerika psikolog dan pengembang fungsionalisme seiring dengan John Dewey dan James Rowland Angel. Ia dikreditkan dengan perkembangan fungsionalisme sebagai sebuah sekolah pemikiran psikologi terkemuka Amerika terhadap pendekatan fungsionalis. Ia juga mantan Presiden American Psychological Association dan Profesor Emeritus pada masa lalu dari University of Chicago. Harvey Carr kuliah di University of Colorado sebagai mahasiswa psikologi dengan Arthur Allin. Di sana ia menerima gelar Bachelor of Science pada tahun 1901 dan gelar Master of Science pada tahun 1902. Dia mengajar di sebuah sekolah tinggi di Texas, Negara Normal School di Michigan, dan Pratt Institute di Brooklyn, New York pada tahun 1905 sampai 1908. Antara tahun 1907 dan 1908, Carr dan John B. Watson melakukan penelitian yang disebut percobaan Kerr-Planck. Sekembalinya ke Chicago, dia belajar psikologi eksperimental dengan Dewey dan Watson di Universitas Chicago. Dia kemudian akan belajar di bawah Angel pada tahun 1905. Ia menerima PhD-nya dengan disertai doktor pada sebuah ilusi visual gerak selama penutup mata. Ia digantikan John Watson sebagai pengawas laboratorium hewan pada tahun 1921. Angel meninggalkan Chicago untuk Yale dan Carr informal mengambil posisi sebagai kepala departemen psikologi. Penunjukan diresmikan 2 tahun kemudian pada tahun 1923. Di bawah kepemimpinannya, fungsionalisme Chicago berkembang, mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1925. Ia mengajar di Chicago di mana ia mengarahkan laboratorium psikologi eksperimental, dan pada tahun 1926 ia menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association. Ia menjadi profesor emeritus pada tahun 1938. Fungsionalisme menurut teori Harvey Carr bahwa emosi adalah penyesuaian organis yang timbul secara otomatis pada manusia dalam menghadapi situasi tertentu. Salah satu contoh aliran fungsionalisme menurut teori Harvey Carr yaitu emosi marah timbul jika organisme dihadapkan pada rintangan yang menghambat kebebasannya untuk bergerak, sehingga semua tenaga dan daya dikerahkan untuk mengatasi rintangan itu dengan diiringi oleh gejala-gejala seperti denyut jantung yang meninggi, pernapasan semakin cepat, dan sebagainya. Kesimpulan menurut teori Harvey Carr adalah bahwa kecerdasan emosional adalah gabungan dari semua emosional dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemampuan emosional meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan psikolog yang bernama Granville Stanley Hall. Granville Stanley Hall adalah seorang psikolog yang mungkin paling dikenal sebagai orang Amerika pertama yang memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam psikologi, dan untuk menjadi presiden pertama dari American Psychological Association atau APA. Dia juga memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan awal psikologi di Amerika Serikat. Melalui pekerjaannya sebagai guru, ia mempengaruhi sejumlah psikolog terkemuka lainnya termasuk John Dewey dan Louis Terman.
Menurut tinjauan tahun 2002 terhadap psikolog terkemuka abad ke-20, Stanley Hall menduduki peringkat sebagai psikolog paling berpengaruh ke-72, peringkat yang dia bagikan dengan muridnya Lewis Terman. Biografi Granville Stanley Hall. Granville Stanley Hall lahir di kota Ashfield, Massachusetts tahun 1844. Ia sering dianggap sebagai seorang pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Perkembangan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin dan Sigmund Freud. Di Jerman, ia pernah menjadi murid Wilhelm Wundt di Leipzig dan pernah bekerja sama dengan Hermann von Helmholtz di Berlin. Pada tahun 1881, ia kembali ke Amerika Serikat dan menjadi guru besar di Universitas Johns Hopkins. Hall adalah seorang yang sangat aktif dan produktif. Ia termasuk salah seorang yang mendorong tumbuhnya ilmu psikologi di Amerika Serikat. Saat di Universitas Johns Hopkins, ia membangun salah satu laboratorium psikologi tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 1887, ia menerbitkan American Journal of Psychology dan pada tahun 1892 ia mendirikan American Psychological Association atau APA dan menjadi presiden yang pertama bagi organisasi itu. APA sampai sekarang masih berdiri dan merupakan suatu organisasi para sarjana psikologi yang terbesar di Amerika Serikat. Dia juga menunjukkan pentingnya proses pertumbuhan anak usia dini dan remaja sebagai titik balik dalam pertumbuhan psikologis. Baginya, masa kanak-kanak itu hanya perpanjangan dari perkembangan embrio, sedangkan remaja adalah masa perkembangannya. Ia mengakhiri karir sekaligus kehidupannya pada tahun 1924 di Worcester, Massachusetts. Akan tetapi, ia tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah psikologi di Amerika Serikat. Teori Granville Stanley Hall. Teori Hall yang terkemuka adalah teori evolusi. Hal ini terbukti dalam eksperimen-eksperimen yang dilakukan Hall yang menemukan bahwa reaksi-reaksi yang diberikan oleh binatang satu sel sama dengan reaksi-reaksi sel telur atau sperma dalam tubuh manusia. Demikian juga reaksi-reaksi dari makhluk-makhluk bersel banyak sama dengan reaksi janin dengan jumlah sel yang kira-kira sama, dan dengan demikian seterusnya. Banyak pendapat di kalangan psikolog bahwa ia ketinggalan perkembangan dunia pendidikan, sehingga tidak menggunakan metode investigasi yang juga berkembang dalam ilmu psikologi pada masa itu. Meskipun demikian, ia tetap meninggalkan suatu warisan abadi dalam psikologi perkembangan dan psikoanalisa yang sangat penting dalam psikologi. Kontribusi Granville Stanley Hall. Dia sangat dipengaruhi oleh teori rekapitulasi Ernst Haeckel yang menyatakan bahwa tahap embrionik suatu organisme menyerupai tahap perkembangan nenek moyang evolusioner organisme. Sebuah teori yang saat ini ditolak oleh sebagian besar ilmuwan evolusioner. Dia juga memimpin sejumlah organisasi yang didedikasikan untuk eugenika. Gerakan eugenika menyebutkan bahwa populasi manusia akan ditingkatkan dengan mempromosikan kelompok-kelompok yang dinilai secara genetik lebih unggul daripada yang lain. Dia menggambarkan dua jenis agresi yang berbeda, yaitu agresi relasional dan agresi fisik. Pada tahun 1893, Hall telah mengawasi 11 dari 14 gelar doktor di bidang psikologi yang telah diberikan di Amerika Serikat. Beberapa dari mereka yang belajar di bawah pengaruhnya termasuk Lewis Terman, John Dewey, dan James McIntyre.